Hasil akhir pertandingan Indonesia versus Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia kemarin, masih menyisakan rasa kecewa marah supporter Indonesia hingga saat ini. Kemenangan di depan mata harus pupus, akibat keputusan kontroversial dari wasit di akhir-akhir laga pertandingan, dan tidak hanya itu saja, kepemimpinan wasit selama jalannya pertandingan terlihat lebih memihak kepada tuan rumah Bahrain, sehingga merugikan timnas Garuda secara tidak langsung. Dialah Ahmed Alkaf atau si botak sialan, wasit yang memimpin laga antara Indonesia versus Bahrain kemarin. Sekaligus menjadi salah satu aktor yang menggagalkan kemenangan Indonesia lewat keputusan kontroversial, mengesahkan gol Bahrain yang berbau offside tanpa lebih dulu mengecek VAR di menit akhir pertandingan. Kontroversi pertama yang paling mencolok adalah ketika momen perpanjangan waktu, di mana asisten official pertandingan memberikan tambahan waktu sebanyak 6 menit dari waktu normal, di mana saat itu posisi timnas Indonesia sedang memimpin dengan skor 2-1 atas Bahrain. Namun hingga memasuki menit 96, tanda peluit akhir pertandingan belum dibunyikan oleh wasit. Jika dilihat dari waktu tambahan 6 menit yang diberikan, seharusnya pertandingan harus segera berakhir. Namun hingga memasuki menit ke-98, pertandingan masih tetap berlanjut dan pada saat itu juga, petaka untuk timnas Garuda datang. Bahrain berhasil mencetak gol, sekaligus menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Protes keras mulai terjadi, baik di dalam dan luar lapangan, terlebih gol yang diciptakan Bahrain terlihat dalam posisi offside. Pengecekan lewat VAR pun tidak dilakukan oleh wasit, dan pengambilan keputusan dari wasit terkesan terlalu cepat dalam mengesahkan gol Bahrain dan tidak merespon permintaan Indonesia untuk mengecek gol tersebut lewat VAR. Hal tersebut berbeda ketika wasit Ahmed Alkaf mengecek gol dari Ragnar Oratmangun lewat VAR. Wasit cenderung sangat lama memutuskan hasil pengecekan dan menunggu kepastian dari hasil tayangan. Setelah Bahrain mencetak gol, barulah wasit mengakhiri pertandingan. Hal tersebut sontak membuat geram official dan pemain Indonesia. Keributan pun kembali terjadi, bahkan manajer timnas Bapak Sumarji harus mendapatkan kartu merah dari wasit akibat protes kerasnya. Kontroversi lainnya juga dilakukan oleh si wasit botak sialan ini. Sepanjang pertandingan berlangsung, terlihat wasit sialan ini begitu seringnya memberikan hukuman pelanggaran pada timnas Indonesia akibat aksi diving lebay pemain Bahrain. Tercatat sekitar 27 kali hukuman pelanggaran yang diberikan si botak pada timnas Indonesia. Karena hal kontroversi tersebut, wajar jika pendukung Indonesia tersulut emosinya dan menumpahkan caci maki kepada Ahmed Botak Alkaf dan timnas Bahrain. Sepertinya, Raja Diving Filippo Inzaghi pun akan tertawa jika melihat kelakuan diving pemain Bahrain tadi malam. Hanya dengan benturan kecil saja mereka langsung rebahan lama dan pura-pura meringis kesakitan. Namun hal tersebut bukan hal yang aneh bagi tim-tim asal Arab, melakukan trik kotor membuang waktu dengan berguling-guling dan rebahan di lapangan. Motif kecurigaan atas penunjukan wasit Ahmed Alkaf yang berasal dari Oman menjadi wasit di laga Bahrain versus Indonesia menimbulkan tanda tanya besar, karena Oman dan Bahrain berada dalam satu badan sepak bola yang sama, yaitu West Asian Football Federation. Hal tersebut jelas menimbulkan kekhawatiran sikap tidak netral wasit dalam melakukan keputusan selama pertandingan dan cenderung akan berat sebelah. Namun hal tersebut dibantah oleh HFC. Secara aturan, pemilihan wasit tersebut tidak bermasalah, karena aturan AFC hanya melarang wasit yang berasal dari negara yang sama atau grup yang sama, dan Oman merupakan negara yang tidak sedang bertanding atau dalam satu grup dalam kompetisi. Dan kekhawatiran tersebut terbukti terjadi dan berakhir menjadi pertandingan yang penuh kontroversi. Kecurigaan yang selanjutnya menyeret pembesar sekaligus orang nomor 1 di Federasi AFC, yaitu Ibrahim Al-Khalifa yang ternyata berasal dari Bahrain. Sekalipun terlihat tidak etis menuduh tanpa memberikan bukti nyata, namun kecurigaan dan dugaan keterlibatan dirinya atas terjadinya kontroversi di pertandingan Bahrain versus Indonesia akan tetap ada. Kemarahan dan kecewa mungkin masih dirasakan sebagian pendukung Indonesia. Namun cobalah untuk tetap bersabar dan menanti kedatangan Bahrain ke Indonesia, karena di bulan Maret mereka akan kembali melawan Indonesia di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia. Jadi kita simpan dulu pembalasan untuk Bahrain, dan untuk sekarang kita sama-sama kembali dukung timnas Indonesia di pertandingan selanjutnya melawan Cina nanti. Dikabarkan PSSI akan mengajukan protes ke AFC dan FIFA terkait kepemimpinan wasit Ahmed Botak Alkaf di pertandingan kemarin.
Jadi kita tinggal tunggu saja hasil keputusan dari federasi tertinggi. Sekalipun kecil kemungkinan mendapat respon positif, setidaknya Federasi Sepak Bola Indonesia sudah berusaha merespons hal tersebut sesuai aturan. Semoga saja pasukan Garuda tetap konsisten penampilannya dan tidak hilang fokus akibat kejadian tidak mengenakan saat melawan Bahrain kemarin. Semoga melawan Cina nanti, Indonesia bisa memetik kemenangan pertamanya, sekaligus memperbesar peluang untuk bisa lolos babak kualifikasi Piala Dunia. Dan perlu dicatat, masih tersisa 7 pertandingan yang harus Indonesia jalani dan maksimalkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Minimal Indonesia bisa finish di posisi 4 besar klasemen nantinya, agar Indonesia bisa kembali berjuang di putaran keempat untuk memperebutkan 2 tiket terakhir untuk lolos ke Piala Dunia secara langsung. Jadi secara garis besar, untuk saat ini peluang Indonesia masih cukup besar dalam persaingan perebutan tiket, terlebih jika Indonesia bisa mengalahkan Cina di pertandingan nanti. Meskipun kecewa gagal memetik kemenangan atas Bahrain, akibat ulah wasit botak sialan yang gak bisa menghitung 90 tambah 6 sama dengan 98, pendukung dan pemain timnas harus kembali semangat dan fokus untuk pertandingan selanjutnya melawan Cina nanti. Semoga saja, segala cobaan yang dialami timnas Indonesia menjadi berkah Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia, kita doakan saja. Sekian berita sepak bola hari ini, tentang timnas Indonesia. Silahkan beri komentar Anda terkait kontroversi yang terjadi di laga kemarin. Dan jangan lupa subscribe dan like jika Anda menyukai video ini. Terima kasih.